Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan di modul 2, submodul titik 6 tentang fungsi input dan operator string. Jadi fungsi input itu dapat membaca data yang dimasukkan oleh pengguna dan mengembalikan data yang sama ke program yang sedang dijalankan. Hampir semua program itu membaca prosesnya yang pengguna atau user sudah tulis, itu semua kode yang sudah ditulis itu pasti akan dibaca dan diproses. Semua program yang tidak mendapat masukan pengguna adalah dev program atau program tuli. Nah, ini contoh sederhana penggunaan fungsi input. Nah, ada catatan tentang fungsi input, yaitu program akan meminta pengguna untuk memasukkan data dari konsol, dan fungsi input itu dipanggil tanpa argumen. Fungsi akan mengalihkan konsol ke mode masukan, di mana user akan melihat kursor berkedip dan user dapat memasukkan suatu data dengan menekan keyboard dan diakhiri dengan menekan tombol enter. Semua data yang dimasukkan akan dikirim ke program melalui hasil fungsi. Lalu untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan dapat menggunakan fungsi print, seperti ada garis atau tanda buka dan tutup kurung. Menulis argumen dalam fungsi input. Nah, fungsi input juga dapat memuat sebuah argumen di dalamnya tanpa bantuan fungsi print. Untuk menuliskan nilai fungsi input berupa argumen, maka tipe data yang digunakan adalah string. Kemudian nilai fungsi input berupa argumen atau pesan tersebut akan ditampilkan di konsol sebelum user memasukkan apapun. Penggunaan fungsi input untuk menuliskan argumen berguna untuk menyederhanakan kode dan membuatnya lebih jelas. Nah, seperti ini. Argumen yang ada di dalam fungsi input ini yaitu tell me anything. Nah, kalau merah kayak gini kenapa? Hasil dari fungsi input adalah string. Hasil yang telah dimasukkan user menggunakan keyboard harus berupa string yang berisi karakter. Oleh karena itu, hasil fungsi tidak bisa digunakan sebagai argumen operasi matematika apapun, contohnya mengkuadratkan atau membaginya dengan apapun. Nah, ini nggak bisa. Nah, contohnya begini, operasi yang dilarang. Ini kodenya. Nah, outputnya di sini. Baris terakhir pada output yang dihasilkan menjelaskan semuanya, bahwasannya pada program tersebut user mencoba mengaplikasikan operator ini asterisk 2 kali ini untuk string dan float. Ini dilarang atau tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Python memiliki dua fungsi sederhana untuk menentukan jenis data, yaitu integer dan float. Fungsi integer mengambil satu argumen, misalnya sebuah string atau integer string, dan mencoba mengubahnya menjadi sebuah bilangan bulat. Jika gagal, seluruh program juga akan gagal. Nah, untuk fungsi float sendiri mengambil satu argumen, misalnya sebuah string yaitu float string, dan mencoba mengubahnya menjadi nilai float. Selain itu, kita juga bisa memanggil salah satu fungsi dengan memindahkan hasil input secara langsung ke fungsi tersebut tanpa menggunakan variabel apapun. Nah, untuk fungsi input, integer, dan float itu bisa kita gunakan untuk menghasilkan banyak kemungkinan seperti menulis program yang lengkap, menerima data dalam bentuk angka, memprosesnya, dan menampilkan hasilnya. Nah, dalam program ini, variabel hypo hanya untuk menyimpan nilai yang akan dihitung di setiap baris kode. Nah, ini variabel hypo pada baris keempat ini hanya untuk menyimpan nilai. Karena fungsi print pada baris 4, maksudnya variabel hypo ini. Dan fungsi print pada baris 4 menerima ekspresi sebagai argumennya. Jadi kita bisa menghapus variabel hypo dari kode tersebut. Jadi kodenya bisa dibilang lebih sederhana. Nah, pada baris ketiga ini, variabel hypo yang ada rumusnya ini bisa kita hapus. Jadi langsung aja print hypotenuse length is. Langsung kita masukin koma, langsung masukin rumus yang tadi. Length A, length B, seperti rumus pada di atas tadi, tanpa harus memasukkan variabel hypo lagi di baris keempat ini. Jadi dia lebih efisien dan singkat kodenya. Nah, lalu ada string operator, yaitu dua operator aritmatika, tanda tambah dan tanda bintang atau asterisk. Tanda plus ketika diterapkan pada dua string menjadi operator konkatenasi dan seperti string tambah string. Ini hanya menggabungkan atau menyatukan dua string menjadi satu.
seperti saudaraan dalam aritmatika itu tidak dapat digunakan lebih dari sekali dalam satu ekspresi. Berbeda dengan saudaraan dalam aritmatika, operator konkatenasi tidak bersifat komutatif, yaitu misal AB plus BA itu tidak sama dengan BA plus AB. Nah, jangan lupa kalau kita ingin tanda plus ini menjadi penggabung bukan penambah, kita harus memastikan bahwa kedua argumennya itu adalah string. Kalau kedua argumennya itu integer, jadi penambah dia kalau tandanya pakai plus. Nah, program di atas meminta pengguna untuk memasukkan nama depan dan nama belakang. Mereka menggunakan fungsi input. Kemudian nama depan dan nama belakang tersebut disimpan dalam variabel F6 dan I6. Nah, seperti pada kode di sini, pada baris pertama, input I have your first name. Lalu pada konsol, user memasukkan Mahathir. Pada baris kedua yaitu input I have your last name, please. Lalu user memasukkan Muhammad pada konsol. Nah, setelah itu program mencetak pesan thank you. Nah, ini pada baris ketiga konsol ini dia hasil dari baris ketiga editor yaitu print dengan string dengan argumen thank you. Kemudian program menggunakan operator konkatenasi plus untuk menggabungkan string your name is dari variabel F6 tadi. Nah, variabel F6-nya yaitu Mahathir dan variabel I6-nya yaitu Muhammad menjadi satu. Kita langsung ke selanjutnya. Tanda bintang atau asterisk ketika diterapkan pada sebuah string dan sebuah angka atau sebuah angka dan sebuah string karena tetap komutatif dalam posisi ini menjadi operator replikasi. Misal string tanda bintang angka atau angka tanda bintang asterisk string. Ini mereplikasi string sebanyak angka yang ditentukan. Nah, contoh James asterisk 3 hasilnya James karena Jamesnya 3 kali. Nah, 3 asterisk an berarti an-nya 3 kali an. 5 asterisk 2 di sini sebagai string. Jadinya yang diciptakan 2-nya 5 kali bukan 10. Kalau 2-nya ini apa namanya? Integer, dia akan menghasilkan 10. 5 kali 2 sama dengan 10. Karena ini string jadi dihasilkan 2-nya sebanyak 5 kali. Nah, program di atas mencetak sebuah persegi. Nah, ini persegi panjang ke layar. Pertama-tama program mencetak karakter plus diikuti dengan 10 karakter min, kemudian karakter plus lagi. Ini menghasilkan garis atas persegi panjang. Nah, ini pada baris pertama itu plus 10 kali min plus. Kemudian program mencetak karakter seperti garis diikuti dengan 10 spasi dan karakter garis ke bawah gitu lagi, diikuti dengan karakter baris baru dengan seperti garis miring N untuk membuat baris baru. Baris ini direplikasi sebanyak 5 kali menggunakan operator replikasi asterisk. Nah, jadi dia menciptakan pada baris sisi kanan dan kiri ini. Dengan demikian program menghasilkan persegi panjang dengan lebar 10 dan tinggi 5 karakter garis tadi itu dan 3 karakter plus dan min di setiap sisi. Pengguna dapat mempraktikkan dan mengubah program ini dalam bentuk apapun. Lalu apa kalau str seperti tanda kurung ini? Dalam konversi ini pengguna dapat mengubah angka menjadi string. Jadi str to string. Fungsi yang mampu melakukannya disebut str. Nah, contoh di sini. str length a asterisk 2 itu dipangkatin, length b asterisk 2 dipangkatin, lalu hasil dari sini dipangkatin lagi dengan 0,5. Nah, di sini pada konsol user diperintahkan memasukkan first length dan user memasukkan angka 3. Jadi length A-nya itu 3, pangkat 2, 9. Lalu second length user memasukkan 4 pangkat 2, 16, 9 tambah 16, 25. Nah, 25 dipangkatin lagi dengan 0,5. Nah, hasilnya itu 5. Pada contoh tersebut dituliskan fungsi string yang di dalamnya diisi oleh angka yang mana angka adalah isi dari fungsi float. Nah, pada lab di samping digunakan fungsi float untuk menghitung additional, subtraction, multiplication, dan division. Program mengeksekusi melalui perintah yang telah dibuat oleh user. Nah, user di sini
pada baris pertama kan user diperintahkan untuk memasukkan nilai ke 1 dan user memasukkan memasukkan angka 2 dan nilai kedua user memasukkan angka 3. Nah, result of additional berarti di sini rumus additional A tambah B 2 tambah 3 berarti 5, dan untuk mencari subtraction yaitu A kurang B berarti 2 kurang 3 itu min 1. Multiplication A kali B berarti 6, 2 kali 3 sama dengan 6, dan division itu A bagi B 2 dibagi 3 berarti 0,6666. Lalu pada lab selanjutnya, user akan mencoba membuat kode untuk menyelesaikan operasi matematika. Pada kode tersebut digunakan variabel float untuk menghasilkan nilai. Nah, program akan mengikuti perintah input yang diinput user, kemudian ditampilkan hasil. Nah, di sini pada konsol user memasukkan angka 1 sebagai nilai X. Jadi di sini kan yang dicari Y. Nah, user memasukkan angka X. User memasukkan angka 1 sebagai X di sini. Jadi dieksekusi dari rumus atau tanda kurung yang paling dalam terlebih dahulu, yaitu tadi 1 berarti 1 tambah 1 dibagi 1. Lalu hasil dari sini dibagi 1 lagi. Hasil dari sini ditambah X yaitu 1. Hasil dari sini dibagi 1. Hasil dari semua ini ditambahin X yaitu 1. Hasil dari semua ini dibagi 1 lagi. Nah, hasilnya jadi yang pertama yaitu 0,6000001. Sama seperti bawah-bawahnya, kalau user memasukkan 10 berarti Y-nya sama dieksekusi dari baris kelima ini rumusnya, yang menghasilkan 0,09 099 01 95 12 66 86 72 94 dan seterusnya sama. Nah, pada kasus ini user akan coba membuat kode untuk menyelesaikan penjumlahan waktu jam dengan operasi matematika. Nah, pada konsol saat user diperintahkan memasukkan starting time hour yaitu 12, starting time minutes yaitu 17, dan event durasi minutes yaitu user memasukkan 59. Karena satuan jam ataupun detik ataupun menit pada dasarnya itu hanya sampai 60, jadi di sini kan 12 jam, bisa dibilang langsung aja ke sini 59 menit, karena hanya sampai 60 berarti dari sini diambil satu aja, berarti kan sisa 16, jadi 13 jam 16 menit. Nah, bisa dibilang hasil dari 13 jam 16 menit ini dari sini, dari means ini, itu rumusnya itu means tambah duration, dan hour nih rumusnya hour plus means per 60. Lalu dijalankan fungsi print yang rumusnya seperti ini. Program akan mengeksekusi input yang diinput user kemudian ditampilkan seperti pada dasarnya lah, seperti perhitungan menit atau jam. Lalu terdapat summary di sini. Perbedaan fungsi input dan print adalah fungsi print mengirimkan data ke konsol, sedangkan fungsi input mendapatkan data dari konsol tersebut. Fungsi input bisa digunakan untuk menuliskan pesan sebelum user menginputkan sesuatu. Saat fungsi input dipanggil, aliran program dihentikan, lalu simbol prompt akan terus berkedip hingga user memasukkan inputan atau menekan enter. Hasil dari input juga dapat dikalikan menggunakan operator asterisk, tetapi operator kali ini hanya menghasilkan aplikasi sebanyak yang diminta. Nah, di sini kan misal hello example inputnya dikali 3 operator asterisk tadi, yang muncul berarti hello-nya 3 kali, hello hello hello. Exercise pertama, X sama dengan pada program di atas user memasukkan nilai X yaitu 2. Oh iya, user memasukkan angka 2, lalu terdapat perintah print yaitu X dikalikan dengan string 5. Nah, iya, terdapat fungsi print di sini, X dikalikan dengan 5. Lalu keluarnya outputnya 5 sebanyak 2 kali. Kenapa 5 sebanyak 2 kali, bukan 2 kali 5 sama dengan 10? Karena dalam hal ini tipe data X itu integer, jadi inputan string berupa angka 2 itu akan berubah menjadi tipe data integer. Lalu integer 2 tersebut dikalikan dengan angka 5 sebanyak string. Oh iya benar, jadi angka 5 ini itu string, dan X tadi yang dimasukkan user itu integer. Jadi karena di sini string, ya keluarnya string juga 2 kali sesuai X yang dimasukkan oleh user tadi. Kalau di sini X, kalau di sininya integer, 5-nya yang akan output yang akan dihasilkan yaitu 2 kali 5 yaitu 10, bukan 5-nya 2 kali.
Lalu pada exercise 2, print tipe X pada program di atas, user memasukkan nilai X yaitu 2. Oh, jadi program ini tuh untuk mengetahui tipe data apa sih yang user masukin. Jadi user memasuki angka 2, tipe datanya ya string, keluarnya tuh. Kelas dari tipe datanya string str. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hasil dari fungsi input pasti akan bertipe data string. Terima kasih, saya akan melanjutkan di video selanjutnya tentang di modul 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.